ini melalui jalur hukum ya. Terkait orang-orang yang ada di belakang ini akan diperkarakan gitu maksudnya. Tentunya sih, tentunya. Tentunya orang-orang yang terlalu ikut campur urusan rumah tanggaku yang coba menghasut-hasut, aku coba segera menindaklanjuti hal tersebut. Apa tuduhannya? Kalau dalam akan laporan lo nanti pencemaran nama baik kah atau fitnah atau gimana? Aku kurang tahu sih, kalau itu aku serahin ke Bang Tommy aja deh. Kalau Mas untuk Tom, hukum. Mas Tommy, Lagi di tol kayaknya Bang Tommy. auditor. Jadi, Ini lanjut Halo. deh, gimana tuh? Ya. Tadi kata Insanul kan orang-orang terlibat di legal access ini kan juga ternyata menurut Insanul ini juga ya punya peran dalam mengompor-ngomporin Mawa dan ada kemungkinan mau diperkarakan oleh Insanul. Ini kuat gak Mas untuk tuduhan itu Mas nanti? Jadi gini, kan ada beberapa nih. Ini kan perjalanan Insanul dari awal nih memang saya juga mengikuti semua, mulai dari akun-akun yang benar-benar kita lihat nih dugaan kuat udah menggiring opini. Terus yang pertama, yang kedua orang-orang yang mau ibaratnya cari panggung lah biar bisa masuk ke apa namanya media sosial sehingga menggiring juga nih eh, ada hal-hal yang membuat situasi dan kondisinya sekarang ini makin tambah parah. Bahkan juga itu juga ada hal-hal yang disampaikan semuanya tuh nggak benar gitu loh, karena kita ada pembanding kan kebenarannya. Jadi kita sudah kumpulin semua, bahkan di video salah satu stasiun TV kita juga udah rekam, dan bukti-bukti lain sampai saksi-saksi juga kita sudah kumpulin memang kemarin. Cuma kita beberapa orang ini mungkin kita lagi kita lihat seberapa jauh mereka melakukan satu tindakan yang masuk unsurnya ke dalam unsur pidana. Ya mungkin waktunya nanti tinggal kita lakukan upaya hukum gitu. Karena masih dalam taraf kita masih menganalisa, masih ngecek nih kalau dia masih em, masuk ke dalam stasiun TV lagi, terus dia berumbar-umbar lagi seperti itu, mungkin ini langsung lakukan upaya lagi. Karena kan kita sudah kumpulin beberapa bukti, beberapa saksi, kita tahu bahwa memang ini nggak benar gitu kan. Nggak benar, dan apa yang distatementkan semua itu semua bertolak belakang. Ya memang kita melihat ini sudah menggiring, memberikan isu-isu yang nggak benar. Nah itu mungkin karena Mas Insanul kemarin masih dikasih toleransi, kalau masih satu kali lagi dia melakukan satu tindakan-tindakan yang benar-benar membuat gaduh, membuat segala sesuatu makin keruh, kita juga sudah siapkan waktu untuk bisa melakukan upaya hukum. Kita nggak lagi somasi, tapi langsung membuat laporan gitu. Memang kita udah lakukan, kemarin sudah kita lihat unsurnya sudah masuk, cuman Mas Insanul masih menahan karena kita lihat dulu nih pergerakannya. Kalau mereka masih juga masuk stasiun TV dan mengumbar-umbar segala yang sebenarnya nggak benar gitu, ya tentunya nggak segan-segan pasti kita lakukan upaya. Kita langsung lakukan upaya. Tadi harusnya tadi ini kita melakukan upaya laporan ke kepolisian, tapi Mas Insanul menahan tadi, masih nunggu. Kalau dia masih melakukan sekali lagi melakukan upaya, tentunya kita langsung melakukan laporan. Mas satu dong Mas, satu apa Mas tuduhan yang merugikan Insanul dari orang tersebut apa Mas, satu aja Mas kira-kira Mas? Ya pertama ya dia datang ke situ pertama ya, terus dia berstatement bahwa itu bilang kalau tidak ada tuh yang namanya pernikahan siri secara agama. Itu salah satu bentuk bahwa apapun dia melakukan lontaran itu nggak sepatutnya dia lakukan itu, karena harusnya dia
memverifikasi dulu segala sesuatunya. Jangan langsung main bikin di apa stasiun TV kan seperti itu. Harusnya seperti itu ya. Kalau yang lebih baik kan harusnya dia verifikasi dulu, dia cari kebenaran dulu atau bagaimana. Dan ini kan secara frontal gitu loh, secara langsung. Makanya mungkin Mas Insanul agak kaget tadi konsul kepada saya. Cuman tadi kita dan tim kuasa hukum juga sudah siap untuk bisa ngambil langkah tegas untuk dilaporkan. Tapi Mas Insanul yang nahan. Tapi mungkin kita memonitor ke depannya kalau memang masih melakukan satu ekspos ataupun pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya adalah publikasi ke semua media. Jadi itu kan membuat kegaduhan gitu loh. Jadi pasal-pasalnya kita udah siapin semua. Hal-hal yang membuat kegaduhan, yang merugikan seorang, tentunya pasal-pasal itu juga harus diterima juga gitu. Oke, Bang, saya mau nanya pertama untuk Abang dulu, nanti langsung boleh Insan yang jawab ya, Bang, terkait masalah postingannya Yudi hari ini, Bang. Yang di sana di mana Yudi memposting Insan memposting Insan ada WA si Y ini lantas diposting. Dan buat si Y ini adalah ancaman karena ada bahasa monyet segala macam. Gimana, San? Itu bentuk emosi apa gimana, San? Dan kamu juga mau buka LP kan? Ya, satu sisi dia kan ini bukan siapa-siapa, tidak mengetahui. Kemudian habis itu sok-sok tahu gitu kan. Padahal kita sebenarnya udah mau masuk ke ranah perdamaian. Udah tinggal 1 step lagi atau 2 step lagi kita akan melakukan perdamaian, insya Allah. Terus habis itu tiba ujuk-ujuk dia datang, nggak tahu siapa yang nyuruh. Kan habis itu ngebuat narasi-narasi yang tidak tidak benar gitu kan. Dia dadakan dibilang dia seharian sama dia gitu kan, tunjukkan aja buktinya kalau dia memang seharian sama si ini si pansos ini kan, si manusia pansos ini. Jadi sebenarnya agak emosi itu sih, memang memang emosi ya emosi gitu kan. Emosi cuman aku tahu orangnya problematik kemudian suka pansos, jadi satu sisi agak mewajarkan juga, tapi kalau kelewatan ya tadi kita tindak pastinya. Oh, berarti kamu sudah mengenal sosoknya ini, memang karakternya menurut kamu problematik dan kurang baik ya? Bisa katakan seperti itu si Y ini. Ya dia suka ya gitu, bentar temennya siapa yang lagi viral dideketin, siapa yang temennya kira ya pokoknya menguntungkan buat dia lah, yang menguntungkan buat dia gitu kan, karena dia jualan juga kan. Oke, buat Bang Tommy, Bang, terkait masalah postingan tadi kan Yudi kan memberikan pasal-pasal tuh, Bang, pasal ITE dan segala macamnya atas WhatsAppan dari Insan, Bang. Eh, Secara hukum, Abang sebagai kuasa hukum Insan gimana nih, Bang, menanggapinya, Bang? Jadi gini, kalau menanggapi hal yang namanya pasal pengancaman, itu artinya pengancaman itu kan ada dasarnya. Orang diancam itu atas ketentuan dan kepentingan apa, kan gitu. Diancam, namanya diancam. Nah, itu ancam itu harus benar-benar kata bahasanya benar-benar mengancam. Kalau unsurnya nggak bisa masuk ya tandanya pengancaman itu nggak bisa. Makanya pelaporan itu harus berdasarkan fakta yang kuat, bukti juga yang kuat gitu. Kalau kalau kita lihat nih ya dari apa yang disampaikan Mas Insanul di WA itu menyatakan bahwa memang apa yang dia sampaikan itu bukan mengancam secara ancaman, tapi memberitahu bahwa dia akan melakukan upaya hukum. Tapi benar, memang kemarin tuh memang dia Mas Insanul mau membuat laporan. Per tadi juga sudah siap untuk bisa dilaporkan. Tapi memang Mas Insanul sendiri yang menahan itu loh. Tapi kalau unsur pengancaman itu memang harus benar-benar jelas gitu. Jadi kalau dilihat memang ada impact-nya, ada efeknya, apa yang diancam, apa yang dirugikan itu jelas. Tapi jelas di sini malah yang dirugikan adalah Mas Insanul dalam apa yang sudah dilakukan kan gitu. Terhadap apa yang dilihat di media sosial itu gitu. Oke, Ayo, bagaimana yang lain? Masih mau bertanya? Ojal nanya, Jal. Aprijal Mas mau nanya nih. Ya, ya. Oke, Mas, sebenarnya Ya, kan Jal. ini
keputusan ini kan diambil oleh Mawa. Mungkin Mawa mempunyai pertimbangan yang benar-benar membuat dia harus memutuskan untuk menggugat cerai. Kenapa nggak artinya fokus aja, malah justru mencari kambing hitam nih, menyalahkan pihak lain yang diduga mempengaruhi Mawa. Sebenarnya kan ini semua putusan dari Mawa, Bang. Gimana Bang melihatnya, Bang? Ya, kalau Ya, saya lihat sih memang itu, oh ya, ya Insan, dari coba Bang Tommy, Insan dulu. dari Bang Tommy ya, dari Bang Tommy. Silahkan. Ya, kalau keputusan yang diambil oleh seorang Mawa itu boleh dikatakan adalah keputusan yang jelas adalah karena Mawa sendiri yang melakukan gugatan, bukan orang lain. Saya rasa memang ini adalah keputusan yang diambil dengan segala risiko oleh Mawa. Ya mungkin ada beberapa hal yang Mas Insano rasakan dan alami karena adanya tekanan, karena adanya satu eh, apa pendapat-pendapat dan ya hal-hal lain ya yang mungkin ya kita masih kata mungkin ini karena mungkin dan berpotensi untuk bisa melakukan upaya gugat cerai itu yang Mas Insanul rasakan. Tapi saya tadi sampaikan ke Mas Insanul karena ini adalah Mawa langsung yang menggugat eh, perceraian, itu pertanda bahwa memang Mawa sudah mengambil segala risiko dan segala apa yang sudah dipilih sama dia. Itu jadi nggak bisa, memang kita nggak bisa tahu bagaimana, tapi ya mungkin seorang Mawa yang umurnya masih 25 tahun ya, kalau kita lihat umurnya berapa, 20 umurnya 26. 25 tahun ya, 26. 26 ya, 25 jalan 26 ini ya, kita lihat kan memang segala apa yang dia alami itu kan, hal ini mungkin hal yang paling terberat ya, yang paling terberat yang dialamin, mungkin dia perlu orang untuk minta pendapat, minta advice. Nah, di sekelilingnya yang memberikan pendapat dan advice itulah yang mungkin saja menguatkan dia pergi untuk menggugat. Seperti itu. Mungkin aja kita masih lihat di situ karena memang Mas Insanu sampai sekarang masih nggak yakin bahwa dia kok setega itu, sedangkan dia udah 7 tahun belum pernah melakukan kesalahan apapun, baru satu kali ini memang fatal, tetapi sefatal-fatalnya sebenarnya masih bisa diperbaikin karena ada maaf, dia minta maaf, dia mau perbaikin diri dan lain-lain. Tapi kita semua rakyat Indonesia tahu bahwa orang salah pun sudah minta maaf, sudah merendah serendah-rendahnya, tetapi sampai saat ini malah mendapatkan hal seperti ini, gitu loh. Begitu, makanya intinya hikmah dari yang ada sekarang ini, berita yang ada sekarang ini adalah yang Insanul rasakan ini memang harus diterima dengan lapang dada dan ikhlas. Dan sekarang Mas Insanul harus lebih eh, berserah diri dan lebih yakin bahwa mungkin ke depannya Allah kasih satu hadiah yang lebih indah ya, kalau kita lihat di sini karena ini perjalanan kan, tinggal kita bagaimana bisa eh, apa namanya menjalani dan menerima apa yang sekarang terjadi gitu.